pagi. Perkenalkan, nama saya Hotma Sinarjandi Damanik, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Simalungun, unit kerja SMA Negeri 1 Raya Kahayan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dalam kegiatan pra-observasi supervisi akademik bersama dengan rekan kerja saya di sebelah kanan saya ini. Silakan Ibu memperkenalkan dirinya. Nama saya Ramayani Saragi, saya rekan kerja dari Bapak HSG atau Hotma Sinarjandi Damanik. Baik, jadi pada kesempatan ini kami akan melakukan sebuah percakapan dalam kegiatan atau tahap pra-observasi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah. Bapak apa kabar? Luar biasa sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi maaf ya Bu, sudah mengganggu waktunya pada hari ini. Tidak apa-apa Pak. Kebetulan saya lagi off, tidak masuk kelas. Oh gitu ya Bu? Iya, jadi kita bisa santai. Oh iya, ngobrolnya, Pak. terima kasih lah. Jadi kebetulan Ibu lagi off ya, jadi ada waktu kita sebentar, nggak lama kok ini. Jadi pertama terima kasih saya kepada Ibu Ramayani atas kesediaannya untuk membagi waktunya bagi saya menindaklanjuti percakapan kita yang kemarin, gitu ya Bu. Oke, Pak. Oke, jadi gini Bu, saya mau ngajak Ibu Ramayani nih ngobrol-ngobrol. Boleh, Jadi dengan senang hati. Oke, nggak lama kok ini. Jadi karena kita ini kan satu rekan kerja, mitra kerja di sekolah ini kan gitu. Jadi baiknya kita bekerja sama dalam mengembangkan sekolah ini dalam bentuk mengembangkan kompetensi diri kita masing-masing sebagai guru di sekolah ini kan gitu Bu. Ya, Nah, benar sekali Pak. jadi begini, sebagai wujud kerjasama kita ini saya mau melakukan observasi atau pengamatan nih ke kelas yang Ibu ampu. Nah, artinya saya mau berkunjung ke kelas Ibu untuk observasi atau melakukan pengamatan. Nah, di kelas yang Ibu bawakan untuk melihat fokusnya pembelajaran di kelas nih. Ya, saya yang mau mengamati, melihat bagaimana pembelajaran yang Ibu bawakan di kelas. Bisa nggak Bu kira-kira? Boleh sekali Pak, dengan senang hati. Gitu. Nah, makasih dong. Oke. Jadi baik Bu. Tapi gini, perlu diingat juga bahwa nanti saat observasi itu bukanlah evaluasi. Artinya jangan menganggap di kita itu ada yang lebih tinggi, lebih rendah, lebih pintar, atau lebih senior, kamu junior. Enggak, kita ini setara gitu. Kita ini kan mitra. Dia ada kesetaraan di kita itu. Jadi maksud saya bahwa kita di sini nanti sama-sama belajar kok. Tujuan kita hanya satu, bagaimana agar kita bisa mengembangkan diri, potensi diri kita sebagai pendidik agar nanti mampu dan lebih baik dalam melakukan pembelajaran di kelas, di mana intinya nanti dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu dong Bu. Oke Pak, saya berterima kasih dan saya senang sekali Pak, jadi saya bisa belajar juga. Oh gitu ya. Oke, sama-sama deh. Jadi oke, saya mau gini, saya kan tahu Ibu di sekolah ini membawakan 2 mata pelajaran, sejarah dan sosiologi. Iya, benar sekali. Nah, jadi kira-kira yang ketika saya nanti melakukan pengamatan, mata pelajaran apa yang Ibu bawakan nanti? Mata pelajaran sejarah Oh, sejarah ya Bu. Jadi sejarah di kelas 10. Di kelas 10. Oke. Nah gini Bu, dan jadi di observasi nanti, di pengamatan nanti saya kan melakukan beberapa catatan dalam bentuk analisis data gitu ya kan. Betul. Analisis data tentang bagaimana pembelajaran yang saya lihat nanti, pembelajaran Ibu di kelas. Saya akan melakukan pengamatan,
saya akan buat beberapa catatan yang berbentuk analisis data. Boleh nggak Bu saya buat catatan? Boleh banget Pak, dengan senang hati. Gitu ya. Oke, makasih Bu. Jadi ini enak ini. Jadi gini Bu. Waktu nanti pembelajaran di kelas kan ada materi apa yang Ibu bawakan di situ? Atau apa namanya itu? Topik materinya apa? Kira-kira nanti topik yang akan saya bawakan Pak mengenai kehidupan manusia zaman praaksara di Indonesia. Kehidupan manusia masa praaksara ya, berarti masa sebelum mengenal tulisan, sebelum masyarakat mengenal tulisan gitu. Iya, benar sekali. Nah, di topik atau materi tentang kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia pada masa praaksara ini, nanti ketika Ibu bawakan apa yang Ibu harapkan atau apa tujuan pembelajaran yang ingin diperoleh, yang Ibu harapkan yang diterima, yang diperoleh oleh murid kita. Ya, setelah siswa menerima pelajaran, tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu adalah siswa dapat menganalisis kehidupan manusia praaksara. Kemudian saya berharap siswa dapat mengidentifikasi budaya-budaya zaman praaksara. Kira-kira begitu. Budayanya Ibu? Ya. Budayanya itu seperti alat-alatnya gitu. Oke, peralatan hidupnya ya. Hidupnya. Hasil budayanya lah itu ya. Iya. Oh, jadi di situ tadi topiknya yaitu kehidupan manusia masa praaksara. Ada 2 tujuan pembelajaran ya. Iya. Tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu yang pertama siswa dapat menganalisis kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ya, identifikasi budaya-budaya masyarakat masa praaksara. Oke Bu, jadi itu tadi tentang topik dan tujuan pembelajarannya. Jadi saya ingin tahu juga Bu, Yani ya, kompetensi inti apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu siswa itu berkolaborasi dan juga bekerja sama. Jadi dalam mengerjakan tugas yang saya berikan nanti, siswa itu bisa bekerja sama dengan baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya beri. Dan juga pembelajaran berdiferensiasi, artinya siswa itu bisa lebih aktif dalam mengerjakan tugasnya, lebih aktif, lebih semangat, kira-kira seperti itu. Jadi ada 2 kompetensi inti yang ingin dia. Jadi yang pertama kolaborasi ya, siswa mampu bekerja sama dalam mengembangkan kompetensinya untuk mampu nanti menganalisis, mengidentifikasi tadi seperti tujuan pembelajaran tadi. Dan yang kedua ini ya, pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi mantap itu Bu. Jadi kita kan memang harus memenuhi kebutuhan belajar murid ya. Iya, jadi oke Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi tadi tujuan pembelajarannya sudah, kompetensi inti yang akan Ibu kembangkan nanti juga sudah tadi, kedua tadi. Nah, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang Ibu bawakan nanti itu apa? Ya, area yang ingin saya kembangkan itu kemampuan pedagogiknya Pak. Kemampuan pedagogik ya. Jadi siswa itu bisa, misalnya apa itu? Bisa seperti tadi, bisa menjelaskan corak kehidupan masyarakat zaman praaksara. Kemudian bisa mengidentifikasi budaya-budaya masyarakat zaman praaksara. Menjelaskan identifikasi. Jadi ada mengembangkan kompetensi pedagogiknya. Itu aja Bu. Kemudian yang kedua itu Pak, keterampilan. Ya, keterampilan dan kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Jadi mereka mandiri, terampil mengerjakan tugas yang saya berikan. Tugas aslinya dalam produk gitu ya? Dia menghasilkan produk sesuai dengan materi.
sesuai dengan materi, dan mungkin karena ini kan diferensiasi sesuai dengan minatnya mungkin ya. Iya, Pak. Oke, karena itu mantap. Apakah cukup Bu? Itu Yang ketiga adalah kemampuan mereka untuk menahan atau dalam emosional mereka, Pak. Jadi dalam kerjasama, iya, kolaborasi tadi, mereka mengerjakan tugas kelompok, mereka harus bisa menghandle emosional mereka. Ya, jadi tidak ada ego, bisa saling bekerja sama. oke. Jadi kompetensi sosial emosionalnya Sosial ya, emosionalnya. bisa mereka mampu bisa mungkin saya terjemahkan, bisa mampu melakukan manajemen diri ya, Benar, iya. berkesadaran diri, dan juga karena mungkin ada kolaborasi tadi, mampu berrelasi ya. Iya. Oke, sesama Kerjasama mereka, sesama murid. anggota. Oke, Iya. wah luar biasa Bu kalau seperti itu ya. Jadi area pengembangan yang Ibu capai tadi, misalnya tadi ada kemampuan pedagogiknya ya kan, keterampilan mereka dalam membuat tugas-tugasnya nanti sesuai dengan minatnya. Dan ini yang penting juga itu tadi seperti yang Bu sebutkan tadi, area pengembangan dalam kompetensi sosial emosional murid ya, mampu mereka melakukan manajemen diri ya, kesadaran diri juga, kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi, bahkan nanti mungkin bisa juga dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, misalnya dalam hal presentasi ya, dan juga mungkin diskusi. Oke, wah luar biasa itu. Nah ini dia Bu, ada juga tadi kan sudah ada Ibu sebutkan topik tujuan pembelajaran juga, kemudian ada juga kompetensi yang ingin dikembangkan, area pengembangan yang ingin dicapai. Nah ini Bu, tentang strategi yang ingin Ibu buat dalam mempersiapkan ini apa itu? Ya, jadi strategi yang saya buat dalam pembelajaran ini adalah inquiry dan discovery based learning, yaitu inquiry dan discovery based learning. Okay. Ya. Jadi dengan itu siswa diskusi kelompok. Oke, dengan model diskusi ya. Diskusi kelompok. Ya. Jadi dengan berdiskusi, saya harapkan siswa itu dapat mencari, kemudian dapat menemukan, bisa anak membuat analisis mengenai apa yang sedang mereka kerjakan. Oke, jadi strategi inquiry ya, mencari, menemukan, discovery itu juga seperti dengan mencari, basisnya mereka ingin kita ajak untuk menemukan sendiri, ya, mencari sendiri, menemukan sendiri dan solusinya dengan cara tadi analisis sendiri. Jadi, artinya mereka mandiri. Tapi dengan model diskusi kelompok. Oke, mantap. Baik Bu, jadi saya setelah dari penjelasan Ibu tadi, percakapan kita ini, saya rasa-rasanya sudah punya gambaran lengkap ini Bu, ya, tentang pembelajaran yang ingin yang nanti Ibu lakukan di kelas ya. Karena saya kan sudah tadi dapat apa area pengembangan dirinya juga, kompetensi yang ingin dikembangkan juga. Oke Bu, jadi strategi yang Ibu bawakan tadi sudah jelas, saya tangkap bahwa Ibu akan membawakan inquiry dan discovery based learning dengan model diskusi kelompok. Jadi saya mungkin bisa menyimpulkan bahwa bagaimana nanti Ibu menyampaikan pembelajaran di kelas untuk mengasah kemampuan kita juga, dan juga bagaimana agar anak-anak mampu dengan lebih semangat, lebih aktif dalam melakukan pembelajaran, tidak bosan, tidak merasa jenuh. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih semangat, gitu lebih ya. enak. Oke, jadi ada diferensiasi yang ditekankan di situ ya kan. Jadi intinya kita mau memberikan yang terbaik. Oke, bagi siswa, ya kan. Jadi gini Bu, tidak terasa nih waktu kita sudah di penghujung percakapan nih di pra-observasi ini. Jadi tidak terasa waktunya sudah di ujung. Jadi saya berterima kasih banyak atas kesempatan, sekali lagi atas waktu yang Ibu luangkan. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai di sini. Sama-sama Pak. Nanti observasi. Jadi saya
nggak sabar nih mau mau berkunjung ke kelas yang Ibu Ampu. Nah, kira-kira kapan bisa kita laksanakan ini? Besok juga sudah bisa. Besok ya. Jadi besok saya akan berkunjung ke kelas yang Ibu Ampu membawakan materi sejarah. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini saat ini nanti saya akan melihatnya. Ketika saya melakukan pengamatan, saya menemukan apa yang Ibu sampaikan ini dalam hal tujuan pembelajarannya apa, kemudian juga kompetensi yang ingin dikembangkan juga nampak, area pengembangan dan strategi. Oke. Mudah-mudahan semuanya tergambar dengan jelas besok ya saat saya melakukan kunjungan ke kelas Ibu dalam kegiatan observasi pengamatan. Terima kasih banyak ya Bu. Pak, saya juga mau berterima kasih kepada Bapak atas bincang-bincang dan ngobrol-ngobrolnya seputar pembelajaran, bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita juga sebagai guru, juga bisa mengembangkan sekolah kita ini menjadi lebih baik. Oke, jadi terima kasih banyak lah Bu atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa untuk besok saat observasi. Sampai jumpa Pak, terima kasih. Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Nah, oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, yang dibawakan oleh teman kita. Ya. Silakan semuanya berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Syukur kami ucapkan kepada Tuhan karena sampai pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di sekolah ini untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah pelajaran kami agar kami dapat mengikuti apa yang diperintahkan guru kami kepada kami. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, kiranya Engkau menghapuskan dosa kami itu agar tidak terhalang berkat dan karunia yang hendak Kau berikan kepada kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu absen. Hadirkah semua? Sudah. Siapa yang tidak hadir? Kenapa Sampan? Sabna. Kenapa Sabna? Sakit. Oke, ya. Ada lagi? Sabna, ya. Jadi keseluruhannya hadir semua ya, kecuali Sabna yang sakit. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasanya kita diawali dengan menyanyi, ya kan, supaya menambah semangat kita lagi untuk belajar. Nah, jadi semuanya berdiri, anak-anak ibu, berdiri di tempatnya masing-masing. Kita akan menyanyi bersama, yaitu yang kita bawakan lagunya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, kita nyanyi semangat supaya belajarnya nanti lebih semangat. Dua, ya. Dari Sabang sampai ke Merauke.
praaksara. Tapi untuk itu, sebelum itu, Ibu mau bertanya kembali kepada anak-anak Ibu mengenai materi kita yang sebelumnya. Apakah anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih? Ya. Apa materi kita minggu lalu? Coba satu orang. Ya. Manusia purba yang ada di Asia dan manusia purba yang ada di dunia. Manusia purba yang ada di Indonesia dan manusia purba yang ada di dunia. Ya, itu materi kita kemarin. Kira-kira anak-anak Ibu siapa yang bisa mengutarakan pelajaran kita kemarin yang masih kamu ingat kemarin? Apa itu? Coba satu orang saja. Apa yang bisa kamu ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Ayo. Mona bisa? Apa yang kamu ingat? Apa saja yang kamu ingat mengenai pembelajaran kita minggu lalu, nak? Biar berdiri, Ibu. Jenis manusia purba yang ada di Asia, Sahelanthropus, Homo erectus. Ya, itu saja. Oke, ya. Jadi yang diingat oleh Mona adalah manusia purba yang ada di dunia. Satu-satu manusia purba yang ada di dunia. Oke, kalau begitu, itu saja yang sampai di situ saja dulu untuk materi kita yang minggu lalu. Nah, jadi hari ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai kehidupan manusia zaman praaksara. Ya, kehidupan manusia zaman praaksara. Apakah sebelumnya anak-anak Ibu sudah pernah mendengar materi ini? Sudah. Ya, sudah. Mungkin waktu ada di luar, ya, bertemu dengan bertanya dengan kakak kelasnya, ataupun mungkin waktu SMP pernah disinggung tentang manusia zaman praaksara. Nah, sedikit gambaran yang bisa Ibu jelaskan sebelum nanti anak-anak Ibu akan menonton video, melihat video mengenai bagaimana kehidupan manusia zaman praaksara. Oke, nah sebelum Ibu tayangkan videonya, nah alangkah baiknya kita membagi kelompok kita dulu supaya nanti dari apa yang kalian lihat bisa kamu simpulkan, ya. Kemudian nanti ada kuis di akhir video untuk melihat sebatas mana kemampuanmu untuk menggambarkan dari video tersebut. Nah, jadi Ibu bagi kelompoknya dengan cara anak-anak Ibu menghitung 1 sampai 6, ya, dan diulang-ulang nanti sampai siswa yang terakhir. Kemudian nanti bentuklah kelompok sesuai nomor yang didapatkannya, ya. Jadi kita mulai dari anak Ibu Lele. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2. Iya. Nah, oke. Jadi udah didapat gambarannya kita untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi untuk itu sekarang silahkan membentuk kelompoknya. Ya, jadi ini sudah terbentuk kelompoknya. Sebentar lagi akan Ibu tayangkan videonya. Silakan anak-anak Ibu lihat, ya. Kemudian sebentar lagi ada kuis juga, anak-anak Ibu akan memberikan jawaban yang sebentar lagi juga jawaban tersebut akan kita tempelkan, ya. Nanti jawabannya itu Ibu bagikan. Ini ada stick note-nya yang akan Ibu bagikan. Video yang akan Ibu tayangkan, silakan anak-anak Ibu simak video tersebut.
berupa alat yang sudah memiliki desain yang halus dan rapi. Hal ini pastinya karena perkembangan otak manusia yang lebih pintar dibanding manusia yang hidup pada masa sebelumnya. Adapun hasil budaya yang dihasilkan seperti kapak lonjong. Kapak ini berbentuk lonjong dan tajam di kedua sisi ujungnya, biasanya terbuat dari batu kali hitam. Beliung persegi, bentuk tekukannya memanjang dan berbentuk segi empat. Sisi depannya diasah tajam. Fungsi beliung persegi berukuran besar digunakan untuk cangkul dan yang berukuran kecil digunakan untuk memahat kayu. Kapak persegi berbentuk persegi panjang atau trapesium yang tajam pada bagian matanya. Kapak ini biasanya diberi tangkai untuk genggamannya. Mata panah setiap kelompok ya tempat. Nanti jika jawabannya sudah ada, silakan tuliskan di stiker yang ibu bagi. Oke, ya sudah tadi kita lihat, sudah kita tonton bersama video mengenai kehidupan manusia praksara. Bagaimana anak-anak ibu? Makin semangat gak belajarnya? Iya, lebih semangat. Nah, lebih semangat lagi karena sebentar lagi ibu akan memberikan kuis ya dari materi yang sudah kita bahas, yang sudah kita tayangkan. Ya, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Sudah bisa lihat? Masa praksara dibagi atas dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi atas 4 zaman. Tuliskan. Silakan. Tuliskan. 3, 4, 5. Ayo. Masih ada satu kelompok lagi. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ya, coba lihat. Yang kedua, ya, tuliskan 2 ciri kehidupan zaman batu tua atau paleolitikum. Ayo silakan. Waduh. Semangat kali ya. Sampai jawabannya jatuh nah. Ya. Besar megalitikum. Kelompok 4 jawabannya benar dan kelompok yang tercepat. Tepuk tangan. Oke, untuk jadi kelompok 4 kelompok yang benar ya. Kemudian pertanyaan kedua, jawabannya kita lihat bersama. Food gathering mengumpulkan makanan, nomaden hidup berpindah-pindah. Inilah 2 ciri. Kita lihat tadi kelompok 2 yang paling tercepat tadi dikumpulkan, ya, hidup berkelompok dan nomaden, ya, hidup berkelompok dan nomaden. Ya, ini jawabannya benar. Ya, kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ya. Setelah tadi kita kuis, nah sekarang kita Nana Ibu akan membuat analisis mengenai materi yang sudah kita tayangkan tadi. Nah, ini Ibu bagikan buat analisisnya setiap kelompok. Apa saja yang bisa kamu tuliskan mengenai materi kita yang tadi? Buat dituangkan semua apa yang bisa kamu tuliskan, apa yang bisa kamu analisis mengenai materi kita yang tadi. Kepada Ibu, waktunya kita batasi ya. Berdiskusi hanya dalam waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang.
Zaman praksara ada terbagi 4 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, zaman batu tua, zaman Mesolitikum, zaman batu Maya atau batu tengah, Neolitikum, zaman batu muda, dan Megalitikum, zaman batu besar. Di zaman Paleolitikum, ciri-cirinya yaitu gathering atau memanfaatkan hutan sebagai tempat mencari makanan dan hidup secara berpindah-pindah atau sering disebut dengan nomade. Di zaman Mesolitikum, ciri-cirinya tempat hidup berpindah-pindah atau nomaden dan berbentuk kelompok dari 5 sampai 20 orang saja. Di zaman Neolitikum, zamannya sudah lebih maju daripada kedua zaman tersebut. Hidupnya sudah bermasyarakat dan sudah menetap di rumah sederhana. Ada beberapa contohnya seperti Metro, Pagus, dan itu saja yang harus saya sampaikan. Ya. Kalau ada Pada zaman manakah manusia purba sudah mulai menetap? pada zaman Iya, sudah. Iya, tadi sudah disimpulkan oleh kelompok teman kita, ya, bagaimana kehidupan manusia zaman praksara. Jadi tadi ada 4 kehidupan zaman batu, dimulai dari yang pertama zaman batu tua, yaitu Paleolitikum. Yang kedua adalah zaman batu Maja atau Mesolitikum. Yang ketiga adalah zaman batu muda, yaitu Neolitikum, ya. Nah, tadi juga sudah ada pertanyaan dari teman kita, bagaimana tadi nak? Pada zaman apa? Iya, bagaimana pada zaman apa manusia itu sudah mulai hidup menetap? Dan dijawab oleh teman-teman tadi sudah pada zaman Neolitikum, ya, sudah menetap dan juga sudah bercocok tanam, sudah menghasilkan makanan sendiri yang sering disebut dengan food produksi. Ya, setelah kita menonton video pembelajaran kita tadi, kemudian sudah ada kuis, wajah-wajahnya ibu sudah mulai tegang, ya. Jadi untuk melonggarkan yang tegang-tegang tersebut, nah kita buat dulu permainan kita, ya. Untuk itu berdiri dulu anak-anak ibu, ya. Nah, berdiri, tangan dulu, supaya kita bermain, supaya melonggarkan yang tegang tadi. Nah, kebetulan kemarin kita membahas tentang manusia purba, benar? Ya kan? Jadi kita ambil topiknya mengenai manusia purba tersebut. Nanti kalau ibu bilang manusia, maka kamu menjawab dengan ya, tapi kepala menggeleng. Kalau nanti saya bilang monyet, maka kamu akan menjawab tidak. Oke? Gimana? Sudah bisa? Kita mulai? Iya, ya. Sebelum nanti muncul, maka kita sama-sama dulu. Oke? Kita mulai. Manusia? Ya. Monyet? Ya. Manusia? Ya. Monyet? Cluenya, maka sentuhlah di seputar yang ibu katakan. Benar? Oke. Kita mulai. Jidat, mulut, jidat, mulut, jidat, hidung, mulut, jidat, mulut. Masih ada yang mulutnya berada di jidat. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Jidat, mulut, jidat, mulut, jidat, mulut, jidat. Masih ada teman kita nak. Untuk itu ibu butuh kesimpulan dari apa yang kita bahas.
Jadi anak-anak ibu sekarang sudah paham bagaimana ternyata kehidupan manusia itu sebelum mengenal tulisan, ya, yang kehidupannya sangat primitif dan sederhana. Dan sekarang kita sudah maju, ya, dibandingkan peralatan-peralatan yang dulu dengan sekarang. Jadi anak-anak ibu patut bersyukur bahwa kehidupan kita sudah jauh berbeda dengan kehidupan dulu yang semuanya serba sederhana. Ya, sekarang kita sudah dibantu dengan peralatan yang canggih. Maka dari itu anak-anak ibu harus semakin semangat belajarnya. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang ibu sampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran untuk anak-anak ibu dan tetap diingat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu Yani. Selamat pagi Pak. Apa kabar nih? Sehat alhamdulillah. Apa kabar? Mantap juga Bu. Sehat. Hari ini Ibu nggak masuk kelas. Kebetulan hari ini saya sendiri Pak. Oh, jadi bisa kita ada waktu ya untuk bincang-bincang Boleh Pak? tentang kemarin kan kita sudah melakukan observasi dalam supervisi akademik. Dan kemudian saya juga sudah membuat melakukan observasi kelas yang Ibu mampu. Nah, jadi gini Bu, hari ini kan kita mau melanjutkan percakapan yang beberapa minggu yang lalu, melanjutkan kembali untuk sebuah refleksi kita atas pembelajaran yang Ibu bawakan di kelas yang saya amati, ya. Jadi boleh kita lanjutkan. Boleh Pak, dengan senang hati. Mantap itu. Ibu ya, terima kasih Bu. Sekali lagi saya berterima kasih atas waktu yang kita luangkan untuk kegiatan kita ini. Oke. Nah, ini Bu yang pertama ini saya mau menanyakan bagaimana sih perasaan Ibu setelah menjalankan tugas pembelajarannya, di mana ada orang yang mengamati. Jadi selama ini kan pastinya Ibu sudah biasa mengajar, tapi ini kan ada suasana yang berbeda mungkin. Nah, jadi saya ingin tahu gimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran. Ya, perasaan saya Pak, yang pertama pasti saya merasa senang Oke. karena ada rekan guru, apalagi yang sesama dengan saya memperhatikan cara belajar mengajar saya di dalam kelas. Yang kedua saya termotivasi Pak, artinya dalam kegiatan ini saya bisa menjadi lebih semangat lagi, kemudian antusias lagi, dan juga bisa memperbaiki diri saya, baik itu strategi saya dan isi bacanya, supaya mengajar itu lebih Lebih baik lagi. lebih baik lagi. Nah, ada suasana yang berbeda enggak? Ketika ada saya di dalam kelas. Tentu Pak, ada perasaan tertekan karena kan selama ini nggak ada guru ataupun yang memang memperhatikan saya dalam mengajar. Nah, ini lain hari ini itu berbeda. Deg-degannya gimana? Makanya sangat tertekan Pak. Iya. Maksudnya deg-degan karena mungkin beda ya suasananya. Iya. Beda ya. Ya, bisa juga jadi campur aduk gitu ya. Ada semangat, kemudian ada motivasi, ya, ada yang memperhatikan, tapi campur aduk. Tapi mudah-mudahan deg-degannya yang dominan. Kan begitu. Tapi saya lihat juga begitu. Ya, Ibu pengen nanya. Oke, Bu. Baik, Bu, terkait dengan proses pembelajaran
baik bagi murid juga ya, kompetensi murid seperti itu gimana, dan juga mungkin kepada ibu sendiri ya. Boleh diceritakan gimana kompetensi itu tentang ini? Iya, dari proses pembelajaran kemarin Pak, alhamdulillah saya sangat senang. Artinya proses pembelajaran saya itu tercapai untuk siswa itu sendiri, ke siswa Ketercapaiannya seperti apa? tercapainya itu apa yang saya sampaikan, apa area yang ingin saya capai itu sudah Area pengembangan diri. iya, pengembangan dirinya sudah terpenuhi tercapai. Di mana siswa sangat antusias belajar. Indikatornya itu ada lagi yang lain mungkin yang bisa ibu sampaikan terkait dengan bagaimana ketercapaiannya bisa itu mungkin sudah sedikit banyaknya tercapai atau ada mungkin beberapa hal yang bisa kita kembangkan untuk pengembangan kompetensi kita terkait dengan diri kita, dengan anak-anak gimana? Untuk anak-anak sendiri, mereka itu semakin aktif Pak, baik berdiskusi, kemudian juga mereka berkomunikasi dengan baik, kemudian mereka juga menampilkan dirinya. Contohnya itu misalnya sudah kami berani bertanya kepada guru, kemudian mereka juga sudah berani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Ada sebuah keberanian yang bertambah ya. Berani mereka Berani. memberikan jawaban-jawaban. Nah, dan ini Bu, waktu kita melakukan percakapan pra-observasi kemarin, kan ada beberapa hal yang ingin Ibu kembangkan ketika melakukan pembelajaran di kelas. Nah, mungkin ada beberapa kompetensi yang sudah Ibu sampaikan atau sudah Ibu jalankan. Misalnya saya masih ingat dulu kompetensi kolaborasi dan juga kompetensi apa namanya itu kolaborasi atau kerjasama, misalnya dalam yang Ibu sampaikan tadi kemarin bagaimana mereka ingin mencapai tujuan pembelajarannya dengan model diskusi. Bagaimana kira-kira pelaksanaannya, apa yang bisa disampaikan tentang kompetensi dalam hal kerjasama mereka, kolaborasi mereka? Iya, siswa dalam berkolaborasi kerjasama mereka semakin aktif. Mereka juga terampil dalam mengerjakan tugas secara mandiri. Kemudian dalam sosial mereka juga sudah bisa menguji diri mereka. Ketika mereka berrelasi Iya, sama di kelompok mereka dan juga antar kelompok. Iya, Ada komunikasi ada yang komunikasi yang baik, ada kerjasama yang baik. bagaimana kira-kira peran Ibu dalam manage itu? Apa ada sesuatu yang menjadi gangguan, kendala, atau hal-hal yang ingin diperbaiki lagi dalam hal dari kompetensi kolaborasi mereka untuk mencapai tujuan belajar? Iya, dalam proses belajar mengajar tentunya pasti ada siswa yang memang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda ya Pak. Jadi untuk itu saya melihat kekurangan siswa itu, dan disitulah saya membuat strategi dalam pembelajaran. Jadi memperbaiki bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu agar menghasilkan nanti produk yang memang saya inginkan. Itu yang mau diperbaiki dan juga dikembangkan. Jadi artinya ada sebuah upaya ya untuk melakukan perbaikan dengan cara memberikan pembelajaran diferensiasi dalam proses kontennya ya kan. Nah, kemarin kontennya saya nampak ketika Ibu memakai media ada yang menarik nih, bisa diceritakan Bu bagaimana prosesnya penggunaan media ketika saya amati menumbuhkan ada sesuatu yang positif saya lihat. Gimana? Coba bisa diceritakan. Iya, dalam mengajar saya membuat suatu konten video yang memang materi yang saya sampaikan pada saat itu Pak. Jadi saya melihat siswa ketika mereka melihat
video tersebut, mereka sangat antusias sekali, merasa senang karena mereka melihat langsung gambar atau bagaimana kehidupan. Memang materi saya pada saat itu adalah kehidupan masyarakat zaman praksara. Jadi mereka dari video pembelajaran tersebut bisa melihat bagaimana gambaran kehidupan masyarakat pada saat itu, dan mereka sangat antusias. Dan kemudian dari situ mereka juga berpikir kreatif dari apa yang mereka lihat. Seperti apa misalnya? Kreativitas mereka yang bisa dilihat seperti apa? Mereka mau bertanya, bertanya tentang apa yang mereka lihat. Oke. Nah, ini juga sudah memberikan pembelajaran di kelas. Nah, menurut Ibu, bagaimana pandangan Ibu? Adakah sesuatu hal yang mungkin bisa yang harus diperbaiki, ya kan? Harus ditingkatkan, atau mungkin ada yang dipertahankan? Apa bisa saya sampaikan? Ya, itu tadi yang saya sampaikan, Pak, yang diperbaiki dan dikembangkan itu mungkin apabila ada strategi saya yang kurang membuat siswa menjadi lebih antusias, kemudian ada Itu sesuatu yang perlu diperbaiki. iya, kemudian lagi yang diperbaiki itu adalah ketika memang pembelajaran dan diferensiasi masih kurang maksimal, produknya juga kurang maksimal, artinya belum sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itu yang perlu diperbaiki. Oke, produk dalam artian produk tadi. Iya. Produk dalam artian apa? Produk dari siswa. Iya. Oke, mungkin diferensiasi produknya belum maksimal ya. Jadi dari hasil apa namanya itu, hasil tugas mereka. Oke. Nah, terkait dengan area pengembangan ini, kemarin waktu pra observasi kan Ibu sampaikan, dan mungkin beberapa setelah saya amati terkait pengembangan diri dalam hal pedagogik siswa, ya kan? Kemudian bagaimana mereka melakukan kerjasama dalam diskusi, bagaimana, apakah ada perkembangan yang bisa kita lihat dari pedagogi atau kemampuan siswa dalam misalnya menjawab, merespon. Kalau saya amati, Ibu ada membuat game untuk, mungkin tujuannya apa kira-kira? Apakah untuk tadi pedagogi siswa bisa mudah bekerjasama? Gimana maksudnya buat game seperti itu? Saya membuat game seperti itu, Pak. Yang pertama mungkin dalam akademiknya dulu kan. Akademiknya. Jadi mereka, saya berharap siswa itu mampu menganalisis bagaimana apa yang mereka lihat, contoh seperti materi yang saya berikan. Jadi mereka mampu menganalisis, kemudian mampu mengidentifikasi, kemudian juga dalam bidang keterampilan, ya, mereka juga bisa terampil dalam menghasilkan produk atau mengerjakan tugas-tugas saya yang berikan secara mandiri. Juga mereka saya harapkan bisa jiwa sosialnya, yaitu misalnya mereka bisa bekerja sama, berrelasi, kompetensi sosial dan emosionalnya relasi dilakukan juga penguatan terhadap sesama teman ya, memberikan bantuan. Nah, oke Bu, jadi saya mau sekarang saya mau menyampaikan apa yang menjadi hasil pengamatan saya. Nah, saya kan sudah melakukan pengamatan nih terhadap di rumah waktu Ibu belajar mengajar di kelas yang Ibu ambil. Jadi saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh tidak? boleh Pak, ini yang saya tunggu. Oke ya. Jadi mudah-mudahan pengamatan saya ini ya apa yang saya lihat. Oke. Nah, ini terkait dengan yang pertama, saya mungkin mau menyampaikan mulai dari kegiatan awal, ya, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan bentuk. Saya mau menyampaikan pengamatan saya secara menyeluruh. Oke. Nah, terkait yang pertama, yaitu moral dan agama, saya
melalui strategi pembelajaran yang melalui diskusi, saya melihat ibu sudah memberikan motivasi kepada anak didik melalui pengkondisian kerjasama di kelompok, kemudian ada saat mereka melakukan presentasi dan ada semangat mereka, saya lihat ada interaksi, ada yang bertanya, merespon, itu sebuah hal yang positif saya lihat. Jadi ada pengembangan pedagogik itu bisa nampak di situ juga. Nah, kemudian berkait dengan aspek pengembangan keterampilan, ya, keterampilan dan kemandirian dalam tadi bertanya, menjawab, saya lihat juga sudah membangkitkan kemampuan mereka untuk bertanya. Siswa sudah terampil, namun walaupun ada beberapa tadi yang saya amati, ada beberapa siswa yang masih belum respon, yang mungkin sebuah tantangan juga bagi ibu atau bukan saya bisa juga menemukan siswa-siswa yang seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan aspek pengembangan sosial emosional itu tadi melalui ibu menyapa, ya kan? Melakukan pengkondisian kelas, melakukan absensi, itu sebuah hal yang dilakukan untuk mengembangkan aspek sosial emosional mereka. Kemudian siswa terus diingatkan oleh ibu agar di setiap sesi pembelajaran itu ada motivasi mereka, tidak semangat di awal tetapi melelehkan di tengah, ya kan, bisa gitu. Apalagi jam pelajaran jam sampai gitu kan. Nah, jadi ini yang perlu juga ibu buat ice breaking. Nah, ice breaking itu ya di tengah. Jadi saya lihat ice breakingnya agak smart juga. Cuma walaupun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, nanti kan buat mungkin ada ice breaking yang sederhana tetapi mampu membuat kelas bangkit kembali, suasana kembali bersemangat. Nah, jadi itu mungkin salah satu cara itu untuk kembali mengkondisikan kelas itu agar tetap belajarnya tetap semangat. Jangan sebentar ada semangat di awal dan semangat di akhir Nah, oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan refleksi saya dan pengamatan saya terhadap apa yang ibu bawakan di kelas. Nah, tapi ada sebuah masukan yang boleh nggak? Saya ya tanda kritik dikit lah, ya kan. Nah, ini strategi pemanfaatan waktu. Nah, manajemen waktu. Nah, saya lihat ada sebuah keadaan di mana mungkin ada waktu yang terlalu banyak, jadi terlalu banyak yang terlewati. Misalnya kalau saya lihat RPB yang dibuat itu pembukaan di kegiatan awal sudah dalam menit, tetapi ada sebuah molor yang mungkin kedepannya mungkin sebuah tantangan juga bagi kita untuk memanage waktu, karena mungkin saja kita terlena di saat sesi ini dan nanti di sesi berikutnya termakan waktunya itu. Jadi saya ada itu yang bisa saya sebagai masukan dari ibu dari saya kepada ibu, bagaimana strategi pemanfaatan atau pengatur waktu itu lebih baik atau sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan melalui yang kita buat. Oke, Bu. Nah, jadi itu. Nah, bagaimana tanggapan ibu terhadap refleksi saya? Cocok tak? Bapak
saya lakukan observasi bukan berarti saya mau memperluasnya apakah untuk rencana ke depannya, ya, apakah ada yang perlu ditingkatkan atau kembangkan lagi? Ya, belajar dari apa yang sudah kita laksanakan kemarin, Pak, masih ada kekurangan saya. Jadi dari proses kegiatan kita ini, saya terpacu lagi untuk lebih semangat lagi memperbaiki diri saya, baik dalam kegiatan mengajar, strategi mengajar saya, kemudian bagaimana saya melihat siswa tersebut, baik dari segi kekurangannya, dan saya bisa membagikan lagu siswa ini sesuai dengan kemampuannya. Jadi caranya gimana? Ada keinginan ibu untuk membuktikan kemauan siswa. Nah, tentu kan ada perkembangan diri kita ya, harus sudah tingkatkan lagi ke depannya. Kira-kira dalam apa misalnya? Misalnya dalam apakah medianya atau strategi kita, apakah bisa itu sampai sebagai sebuah rencana ke depan, pengembangan diri ke depan? Ya, yang pertama mungkin Pak dari medianya, dari media pembelajarannya saya belajar lagi untuk membuat konten video pembelajaran yang lebih kreatif, kemudian yang lebih menarik, yang bisa membangkitkan jiwa belajar siswa itu menjadi lebih aktif, mau bertanya seperti itu dari medianya. Ya. Kemudian dari strategi pembelajaran seperti yang tadi Pak bisa mengkondisikan siswa, bagaimana siswa tersebut bisa bekerja sama, berkolaborasi, kemudian bisa memanage dirinya untuk bekerja sama dengan teman-temannya itu dari strategi. Ini kan yang ibu buat ini kan strategi inquiry, ya. Mungkin ada strategi pembelajaran yang lain yang bisa ibu terapkan ke depan, membangun diri ke depan. Ya. Misalnya kalau mata belajar sejarah ya bisa juga bermain perang, ya kan, menarik juga itu, ya kan, pengembangan diri yang ingin kita kembangkan ke depan. Oke, wah luar biasa tuh. Ingin juga ini belajar bersama ini, kolaborasi gitu. Ya kan? Nah, keterkaitannya rencana pengembangan diri yang ibu inginkan, rencanakan sudah ibu sampaikan. Kira-kira ibu boleh saya tahu nggak siapa-siapa saja yang dilibatkan dalam rencana pengembangan diri yang ibu rencanakan ke depan? Ya, mungkin kalau sekolah ini ada kepala sekolah, Ya, kemudian guru, ya. rekan-rekan guru dan termasuk Pak. Saya posisi yang pada saya. Oke, tapi kalau saya harus sama-sama belajar, saya juga harus mengorek pengetahuan dari itu juga, biar saya terap, biar saya setrum ibu. Dengan kemampuan ibu bisa saya juga dapat. Selama ini sudah terjadi. Dan lebih lagi ya. Lebih lagi. Oke, pastinya saya semakin bersemangat dengan bagaimana nanti rencana ibu ini bisa saya lihat ke depannya. Nah, oke, soal timing waktu ini kira-kira rencana yang ibu buat ini kira-kira kapan nanti? Ya, karena ini udah semester ya Pak, jadi Iya. nanti ajaran baru. Oke, kalau pelajaran baru ya. Karena ini memang akhir semester, sebentar lagi ujian, dan ada masa libur ya. Mungkin oke, mantap. Jadi saya sudah tidak sabar ya. Kita jadi punya rencana. Saya juga punya rencana seperti itu. Kita mantap kolaborasinya. Mudah-mudahan kita sharing berpikiran. Walaupun saya lebih senior dari hal waktu, tetap umur, tapi bukan lebih senior dalam pengalaman kasih. Banyak kekurangan saya juga, dan saya bisa serap dari yang lebih muda, yang lebih energik, ya kan? Nah, oke Bu, terakhir dulu, apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita saat ini yang bisa Ibu sampaikan dari percakapan kita? Yang
siswa itu. Jadi saya belajar baik dari strategi Bapak, kemudian saya juga belajar dari media-media yang sudah banyak Bapak buat. Saya semakin antusias mengajar bagaimana membuat siswa itu menjadi lebih senang gitu dalam belajar saya. Banyak hal yang bisa saya tiru dari Bapak, pelajari dari Bapak, sehingga saya senang dalam menjalankan kegiatan saya. Jadi percakapan kita kali ini bisa menambah motivasi juga ya, menambah pemahaman para ilmu kita tentang sebuah pembelajaran yang harus tetap lebih baik dan berpihak pada murid. Itu tujuan kita sebagai seorang guru, tak boleh yang terbaik bagi murid. Oke, terima kasih Bu atas waktu kesempatannya sudah membersamai saya, kami juga ini untuk kegiatan supervisi akademik ke depannya mudah-mudahan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita tetap semangat dalam mendidik anak-anak yang pastinya tugas kita adalah memberikan yang terbaik. Terima kasih atas kesempatan sekali lagi. Tapi saya berharap coaching kita kali ini tidak berhenti sampai di sini, karena rencana ke depan juga tetap ingin kita lakukan dan kita tuntaskan agar memang apa yang sudah kita rencanakan untuk anak didik bisa tercapai. Oke, terima kasih banyak ya atas waktunya. Kesempatan yang diberikan pada hari ini, saya banyak belajar dari Bapak dan saya sangat senang. Oke.